Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap guys. Nyala ya. Ini benar-benar nyala guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah guys, jadi saya dapat lagi lampu mati merek Philips 35 watt. Nah, lumayan dikasih tetangga ya guys. Oke. Nah, kita lihat Philips itu jarang sekali ya si kacanya itu atau neonnya rusak. Biasanya kan di sini tuh ada hitam-hitam. Nah, kalau merek-merek Cina biasanya tuh hitam. Kalau Philips tuh jarang ya guys. Jarang si neonnya atau si kacanya itu jarang banget sampai menghitam atau rusak. Biasanya rusaknya itu cuma sepele ya guys. Kalau nggak sikring ya dioda biasanya guys. Sama kayak video saya sebelumnya. Nah, untuk memastikannya kita eksekusi atau kita coba bongkar dan di mana ini letak masalahnya. Apakah seperti biasanya cuma di sikring atau dioda atau yang lain ya guys. Oke, untuk memastikan saya coba dulu. Untuk memastikan ini ada setrumnya, saya cek menggunakan lampu yang menyala. Nah, ini lampu hasil yang saya perbaikin di video-video saya sebelumnya guys. Oke, ini ada setrumnya ya guys. Nah, ini juga sama merek Philips. Nah, sekarang kita coba ini. Apakah ini menyala, apakah tidak. Nah, seperti ini. Nah, ini mati ya guys. Padahal ini sayang ya, Philips 35 watt. Kalau dibuang begitu aja sayang banget guys. Karena si kacanya masih kelihatan sangat bagus sekali. Tidak ada istilahnya di sini gosong-gosong ya. Oke, selanjutnya kita coba perbaikin. Untuk memudahkan kita memperbaikinya, kita bongkar, kita buka dulu ininya agar memudahkan ya, karena tahu sendiri si Philips itu biasanya space-nya itu terlalu sempit. Kalau nggak dibongkar dulu susah ya guys. Pertama kita buka ininya dulu. Bisa menggunakan pisau atau obeng min, terserah kalian, yang penting bahannya tipis ya, karena ini tuh dicongkel seperti ini. Nah, karena itu settingnya drat. Nah, seperti ini pelan-pelan aja. No ya guys. Terus selanjutnya ngebuka ini menggunakan tangan itu akan sangat susah. Benar-benar bahkan mungkin akan membuat tangan kita sampai lecet ya guys. Tenang, saya mempunyai alat sederhana. Ini adalah karet ban bekas ya guys. Sebenarnya ada alatnya buat ngebuka ini, cuman harganya lumayan sekitar 100 ribuan. Daripada kita beli, mendingan kita memanfaatkan barang-barang sederhana yang ada di sekitar kita ya guys. Caranya seperti ini, kita lilitkan si ban ini di ujung lampu ini sampai si bannya itu habis seperti ini. Ini benar-benar alat sederhana tapi manjur guys. Nah, lihat. Setelah ini teman-teman ditekan sekuat tenaga. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bunyi tek 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 ya guys. Nah, sangat mudah sekali ya guys. Waduh, mana langit. Ban ini sangat manfaat guys. Oke, ini. Nah, kan seperti ini udah kelihatan. Selanjutnya kita buka ini menggunakan obeng min atau bisa menggunakan pisau, tapi lebih bagus menggunakan yang tipis-tipis ya, agar tidak merusak cover di sini. Caranya si jempol ini menekan bagian atas seperti ini, terus ini mencongkel covernya. Nah, oke, kita cari yang mudah. Nah, di sini ya, udah mulai kelihatan. Nah, pokoknya di sini itu ada pengunci seperti ini nih, kelihatan kan? Ada pin pengunci pas lekukan ini ya, pas lekukan yang Helix 35 watt. Nah, jadi di sini ada lekukan buat pin pengunci. Nah, pas lekukan ya. Nah, seperti ini. Sekarang udah mulai kelihatan.
Nah, untuk yang ini beda dengan video saya sebelumnya, guys. Di sini tidak terlihat adanya fuse. Biasanya kan di kabel ini tuh yang Philips itu biasanya ada fuse yang hitam. Sini tuh. Sedangkan ini tidak ada, cuma kabel biasa seperti ini. Dan di sini kita cek si elko tidak kembung, masih dalam keadaan normal. Dan si komponen-komponennya secara kasat mata masih kelihatan baik-baik aja, guys. Tapi kenapa ini mati, guys? Nah, seperti ini. Nah, si komponennya masih terlihat sangat bagus, elko tidak mengembung. Selanjutnya kita bongkar dulu ini si kabel kawat nyambung ke lampunya. Untuk memudahkan, saya menggunakan ini. Bisa juga menggunakan ini, kita congkel ujungnya. Sini tuh ada ujungan tepi ya, guys. Cuman harus sabar. Duh, hese mana ya, guys? Ini saya ngerekamnya malam-malam ya, guys. Jadi maaf jika videonya kurang bagus atau kurang jelas ya. Yang penting intinya tersampaikan. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini mesinnya dan ini lampu neonnya. Oke, si neonnya masih kelihatan sangat mulus. Tidak ada hitam-hitam di sini ya, guys. Oke, saya amankan ininya, takut pecah soalnya kan ini kaca ya, guys. Dan ini adalah mesinnya. Kelihatan di sini si mesinnya masih sangat mulus. Dan si komponen-komponennya juga tidak ada yang mencurigakan secara kasat mata ya, guys. Baik elko, kapasitor ini, apapun itu ini ya. Nah, ini kabel di sini tidak ada sikring yang seperti yang biasanya. Biasanya si kabel ini itu dia langsung ada sikring ke sini, yang hitam-hitam di sini. Cuman ini langsung kabel ke PCB. Nah, si kabel ini, si hitam ini masuknya ke sini ya, nih ke resistor ini. Resistor ini tuh kuning, ungu, emas ya. Nilainya 4,7 ohm. Berarti si resistor ini adalah sebagai R fuse, guys. Nah, resistor ini fungsinya apa? Fungsinya R fuse. Jadi si kabel ini masuknya itu ke kaki ini, ke kaki resistor ini. Nah, ke sini. Terus nyambungnya ke sini. Ya, dari di sini terus ke sini ya. Jadi ini tuh sebagai fuse. Oke, karena lampu Philips itu biasanya yang rusak itu adalah fuse. Nah, habis fuse terus biasanya dioda ini, dioda 4 ini. Jadi yang menyebabkan si fuse ini putus biasanya adalah dioda ini, guys. Nah, kita harus ngecek pertama fuse, terus dioda ini ya, 5 dioda ini. Ini itu dioda M7. Nih, M7. Ini dioda SMD M7. Persamaannya kalau kalian nggak mau beli terus di spare part gak ada M7, persamaannya dioda IN 4007 ya, guys. Adalah dioda penyarah. Oke. Jadi yang harus pertama dicek itu adalah ini, R fuse, karena biasanya adalah fuse yang rusak untuk lampu-lampu Philips ya, guys. Terus kalau R fuse rusak, kita harus mengecek dioda ini, karena biasanya yang menyebabkan R fuse rusak adalah dioda yang short ya, guys. Nah, terus kalau misalkan dioda bagus, kalian harus mengecek tahap selanjutnya adalah ini, si R fuse buat si TR ini. Nah, TR ini itu ada fuse-nya ya, atau ada sikringnya. Nah, ini sikringnya itu 1R itu 1 ohm dan 1 ohm. Biasanya ini juga putus. Jadi kalian itu harus pertama yang ngecek ini dan resistor ini ya. Karena ini itu adalah resistor sebagai resistor fuse. Oke. Oke, kita coba sekarang cek R fuse ini dulu. Oke, saya menggunakan multitester. Nah, ini error rusak, yang ganti meureun.
Nah, di mode buzzer. Nah, ini buzzer ya. Mana eh? Ini di mode buzzer. Error error guys, yang ganti meren. Tuh ketinggalan ya guys, nggak kelihatan. Nah, saya ganjel biar kelihatan. Nah, ini di mode buzzer ya guys. Nah, mode buzzer itu apa bang? Jadi kalau misalkan nyambung dia itu bunyi. Nah, bunyi terus dia mendekati angka 0. Oke. Nah, di sini saya coba cek. Aduh, gimana ya? Biar kelihatan tuh. Nah, gini guys, biar kelihatan. Nah, ini ya. Oke. Saya zoom biar kelihatan. Wah, kelihatan Ntar saya zoom dulu ya, guys. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, pertama dicek adalah air fuse. Oke, ini air fuse-nya ya. Nah, ini. Lihat guys, air fuse-nya. Ke sini ya. Nih. Mati guys, jadi air fuse-nya dia putus. Atau si kringnya dia putus ya. Nih. Tuh, putus, harusnya nyambung seperti ini ya. Harusnya ya. Sedangkan ini mati atau putus. Di sini dan dia ke sini. Nih. Harusnya ini nyambung, tapi ini mati, guys. Oke, air fuse-nya rusak. Fix. Terus selanjutnya kita harus mengecek dioda ini. 5 dioda ini karena biasanya si air fuse ini putus disebabkan oleh 5 dioda ini, salah satunya ada yang short ya, guys. Cara mengecek dioda bisa menggunakan buzzer atau menggunakan di skala dioda ya. Untuk menggunakan buzzer, kalau yang short dia akan bunyi. Nah, kita menggunakan skala dioda ya. Lihat. Ini diodanya. Lihat di layar multitester ya, guys. Ini menunjukkan angka 596, berarti ini normal ya. Kalau angkanya mendekati angka 0 atau bunyi, dia short atau rusak. Nah, dibalik nggak ada. Oke, saya cek satu persatu ya, guys. Ini juga normal. Ini normal. Dan ini juga normal. Nah, ini. Nah, mati, kita balik posisinya. Dan ini juga normal. Jadi si 5 dioda ini normal ya, guys, tidak ada kerusakan. Oke, selanjutnya yang harus dicek adalah ini. Si R ini, R fuse ini 1 2 3 4. Ini itu fungsinya sebagai fuse ya. Apalagi yang ini 1R. Nah, 1R itu adalah 1 ohm ya. Dia ini 1R itu 1 ohm, ini 100 ohm. Jadi ini itu adalah sebagai fuse dari transistor ini ya, atau pengaman ini ya. Oke, saya menggunakan resistor. Nah, resistor. Lihat. Di sini kebaca 1,6 ohm. Berarti ini normal ya, guys. Atau tidak putus. Oke, yang ini. Ini kebaca 10 ohm. Berarti ini juga tidak putus. Ya, fuse itu bisa menggunakan juga buzzer. Kalau nyala berarti dia normal. Nah, bunyi ya. Ini normal. Pokoknya fuse itu harus bunyi. Ini normal. Oke, normal. Oke, guys. Jadi setelah dicek 5 dioda ini bagus dan resistor ini juga bagus ya, guys. Jadi saya cuma mendapati yang rusak itu adalah air fuse ini ya. Jadi cuma mendapati, setelah dicek cuma ini yang rusak. Oke. Untuk membuktikan apakah benar ini yang rusaknya aja, saya akan menjumper si air ini, saya buang ganti menggunakan kabel ya. Jadi dari sini langsung ke sini.
Atau kalian bisa langsung dari sini, kabel ini bisa langsung dipindahkan ke sini. Oke, coba lihat ya caranya seperti ini guys. Oke, saya akan menjampernya menggunakan kabel ini. Jadi dengan kabel segini bisa memperbaiki lampu Philips 35 watt. Lumayan guys, irit. Harga kabel ini nggak nyampe 1000. Oke, cuma segini. Aduh, pendekan nih. Segini aja dah. Oke, saya ganti dengan kabel ini. Atau saya jumper menggunakan kabel ini ya guys. Perhatikan cara ngejumpernya. Perhatikan. Si kabel ini dia masuk ke kaki ini, ke kaki resistor, dan ujungnya itu ke sini. Jadi kita cuma perlu menyambungkan ini ke sini. Nah, biar kelihatan ya, biar benar-benar jelas. Jadi kita cuma perlu menghubungkan ini, kaki ini ke sini. Karena akan melewati ini. Kalau pengen kalian lebih baik dan lebih bagus, alangkah baiknya mengganti Airfuse ini dengan ukuran bisa 1 ohm sampai 100 ohm ya guys. Fungsinya adalah sebagai Airfuse. Tapi di video ini saya tidak menggantinya, cuma menjumpernya guys ya. Cuman saran saya akan lebih baik diganti dengan yang baru ya guys. Oke, caranya seperti ini. Oke, seperti ini. Saya hubungkan menggunakan kabel. Untuk panjangnya kabel, kalian bisa menyesuaikan ya. Yang penting sampai, nah seperti ini. Dan satu lagi di sini. Ini di jumper ya. Oke. Cuma seperti ini ya guys. Aduh, kameranya kurang jelas karena ini malam hari. Oke, cuma seperti ini. Saya menjumper Airfuse-nya ya. Oke, untuk membuktikannya sekarang kita rakit kembali guys. Agar hasilnya bagus, si kawat-kawatnya yang masih kayak spiral ini kita luruskan agar hasilnya bagus ya guys. Tidak mengambang, biar benar-benar nempel. Oke guys, seperti ini. Jadi usahakan dalam melilit ini tidak boleh renggang atau kendor ya guys, karena takut nantinya ada percikan listrik ya guys. Oke, sekarang kita pasang. Nah seperti ini. Oke, ini buat yang atas kita rapihkan, biasakan. Dan ini buat yang di samping di sini. Ini kepalanya. Oke. Aduh, lumayan harudang Sekarang tekan dan diputar ya. Oke, seperti ini. Ya, ditekan dan sambil diputar. No. Seperti ini guys. Rapihkan seperti semula. Oke, ini tadi pin atasnya mana Nah, ini pin atasnya kita pasang lagi seperti ini. Oke guys, jadi seperti ini ya. Setelah saya jumper si Airfuse-nya menggunakan kabel seginilah. Oke, sekarang kita coba guys, apakah bisa berhasil? Apakah lampu ini menyala? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap guys, nyala ya. Ini benar-benar nyala guys. Wah, mantap. Ini ilmu sederhana, trik sederhana ya guys. Cuma dengan kabel seperti ini kita bisa menyalakan lampu Philips 35 watt yang mati total. Kalau kita beli ini kan lumayan guys, harganya sekitar 50.000. Dengan kabel seperti ini bisa menyalakan lampu ini lagi guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.